itu tuh kalau misalnya kalau masuk tepede lah mau saya tanggal 5 teh dah. Sing sumpah tepede sebagai ketua tuh gue tuh agak-agak deg-degan gitu sih salah gue. Oh iya. Dengan matanya yang dengan ngomong naon apa mana tuh, gitu. gitu kan. Terus soalnya kan banyak gitu tapi terus ngambilnya di luar semua, terus Jawa Barat tuh harus dikembangkan. Betul. Kadang deh orang jadi nyalek ya. Dapil mana Bu? Dapil mana? Saya dapur saya. Beda Pak kalau ini mah putus gampang. Okay. Tapi kalau giliran udah modal keluar terus selesai gitu aja kan, wah. Anjir curhat ya. Oke, viewer. Hari ini kita ketemu sama orang yang sebenarnya gue tuh males banget ya ketemu orang ini ya. Soalnya kenapa? Kita dari kapan ketemuannya? Dari SMA. Tapi SMA itu gue tuh hidupnya bersama dia terus nih, kayak gue dari kelas 1 kelas 3 sampai sekarang itu hubungannya itu sangat erat banget. Ya enggak? Tapi gue hebat banget nih sekarang beliau ini menjadi seorang pengusaha kopi. Wes, minum dulu dong kopinya. Silakan. Mau ngobrol-ngobrol tentang kopi sama beliau ini. Aduk dulu tapi ya. Lupa. Saking gratisan mah gini, kalau gratisan mah enak. Kalau gratisan mah bahagia. Enak banget. Ini kopinya aman. Gak bikin perih ya. Ya itulah. Beliau ini sangat takut. Ini Pak, mic-nya dideketin Pak, itu mic buat ngobrol. Jangan grogi Pak. Beda ngelihatnya jadi kayak apa gitu. Grogi sama saya ya, padahal tiap hari ketemu gitu ya. Sering banget ngopi di mana-mana, di berbagai tempat lah. Cuma si kopinya itu teh, kalau orang Sunda bilang mah cawerang gitu kan ya. Itu teh apa sih? Apakah jenis kopinya atau memang pengolahannya yang nggak sesuai lah gitu? Lu kenapa mikir banget sih, kayak itu kan keahlian lu ya? Jawabnya tuh apa nih? Soalnya susah kalau udah ngomongin kopi itu sebenarnya nggak ada yang nggak enak dan enak gitu sebenarnya. Dan nggak ada yang kalau suka sama nggak suka tuh relatif. Jadi ngomongin kopi itu sebenarnya aman. Karena tiap jenis kopi pasti ada yang suka dan pasti ada yang nggak suka. Gitu. Jadi kalau kita misalnya lu nih lagi minum kopi. Cik tong lo bolak-balik we Aisyah. Kalau lu minum kopi terus lu tuh ngerasain ini kayaknya nggak, kurang enak deh. Nah berarti kopi di tempat lu minum itu lu nggak cocok sama lu. Kopet gitu ya. Lu nggak cocok minum kopi di situ. Atau kopet gitu. Dia ngasih kopinya tuh harusnya berapa mili, dia ngasihnya berapa mili tapi gitu. Tapi emang ada standarnya. Standarnya tuh ada, cuman kita balik lagi aja ke jenis kopinya Ti. Jadi jenis kopinya, kalau setiap coffee shop atau setiap kedai kopi itu kan punya taste-nya masing-masing. Betul, pemikiran kenapa dia pakai jenis kopinya ini. Karena kan mungkin dia juga ya taste-nya seperti itu gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah sih. Even kopi yang yang jelek pun ada penggemarnya. Ya kalau kita tahu kayak tadi kan kita ngobrol sama kopi tahun 90-an ya yang masuk kopi robusta. Ya kan? Kopi pahit, bukan kopi asam. Nah, kayak iya, gitu. Benar. Kalau dulu orang tuh kan paradigmanya adalah kopi ya pahit gitu. Nggak tahu bahwa kopi itu ada yang manis, ada yang asem gitu. Betul, kan. Betul. Jadi cuma kopi ya pahit aja udah gitu, kopi dan gula udah. Ya kan. Kalau sekarang tuh kopi ada yang pakai lemon, ada yang pakai orange lah segala macam gitu kan. Iya. Itu yang dibilang third wave. Jadi gelombang ketiga sekarang. Segala Omicron wave. Betul. Makanya bisa 2 hari 2 malam nih kalau kita ngomongin kopi. Oh gitu. Ngomongin kopi itu 2 hari 2 malam. Gue nyesel tau gak sih. Jadi gue sering ketemu sama lu tapi gue nggak pernah dapat ilmu dari lu. Biasanya gue dapatnya tuh gue diceng-cengin atau gue mengecengin lu gitu ya. Nah sebenarnya simple. Kalau cuman mau nyobain kopi, mau nikmatin kopi, tinggal cari aja yang lu suka. Jadi lu nggak perlu ribet sebenarnya kalau kata gue ya, kata gue nih, pandangan gue ya gitu kan. Nggak perlu lu sampai tahu nih kopinya nih harus kayak gini, hasilnya jadi kayak gini. Ya itu ada, teknis itu ada gitu, teknis itu ada. Nah sebenarnya kalau kita balik lagi, yang lu cari tuh kopi yang apa sih gitu, yang
lu bilang enak menurut lu bukan enak menurut orang lain kan gitu. Nah itu berarti gini loh viewers. Sekarang itu kan banyak kafe-kafe yang banyak lah di Bandung tuh ya, banyak dari yang kecil sampai besar Banget, itu tadi banget gitu. Nah tapi si pendatangnya itu tuh itu lagi ya kan. Itu mungkin salah satu juga karena itu tadi ya. Yap. Dia kayak gue nih, gue sukanya misalnya kopinya yang pahit agak asem dikit gitu ya. Di tempat lu misalnya gitu kan. Ya udah jadi gue merasa yang paling enak ya di tempat lu, di situ-situ terus gitu. Begitu ada temen ngajak nongkrong di mana gitu ya, aduh kopinya nggak cocok, gitu. Istilahnya tepat tadi, nggak cocok. Oh ya, Bukan jadi nggak enak. ya, Nggak cocok nggak sama lo. sama lidah kita gitu. Nah sekarang bicara lagi tentang kafe-kafe yang tadi banyak ini menjamur gitu. Menurut lo nih ya, apakah memang mereka itu memang benar-benar tahu dengan kopi atau hanya karena lagi lifestyle dan kemudian mereka ya buka aja deh lagi rame-ramenya kopi mah gampang lah gitu. Kalau kata gue sih asik, tambah rame itu tambah asik. Banyak gitu. Saingan gitu. Saingan enggak, bukan saingan sih. Jadi maksudnya gue bilang, jadi kita semakin banyak tahu gitu pilihannya loh. Ya. Pilihan kopi, tempat ngopinya, cara ngopinya. Jadi semakin banyak tahu. Nah, jadi sebenarnya asik gitu loh, kata gue sih. Karena tiap-tiap ini kan dia ada yang ini gue juga baru tahu banget ya, maksudnya setelah ada kafe-kafe gitu gue baru tahu ada yang namanya brew lah, ada yang namanya apalah gitu ya. Itu baru tahu yang ada teknik-tekniknya tuh yang apa sih yang pakai aero apa gitu. Aeropress. Nah, kayak gitu-gitu kan. Nah, itu tuh bedanya apa sih? Kan maksudnya si jenis biji kopinya tuh sama. Cara pengolahan doang yang berbeda nih. Cara penyajian dan pengolahan. Rasa yang keluar itu beda nggak sih? Beda sebenarnya. Kalau kita ngomongin teknis. Beda ya, kayak kalau sama cewek juga gitu beda ya. Beda. Maaf ya. Ini gua nggak buka loh ya. Maaf. Bobo yang di rumah. Ya, emang beda ya, jadi apalagi manual. Makanya yang tadi gue bilang third wave kopi itu sekarang kan udah Arabica aja jenisnya udah macam-macam banget, banyak gitu. Terus kan selain dari hulunya juga masuk dari bibit, dari ininya juga. Sekarang kan semua pada concern ke yang kayak gitu. Kalau dulu kan nanem, pupuk, urus jadi kopi, prosesnya nggak dipikirin, roastingnya kayak gitu aja. Sekarang tuh semua elemen tuh pada ngulik gitu, pada dipikirin karena mencari sesuatu yang baik menurut mereka gitu loh. Jadi kalau sekarang itu banyak dari tahun 2000-an sih ya. Kalau tahun 2000-an tuh mulai kalau saya nggak salah ya, mulai manual. Mulai manual. Tapi kalau gue emang sudah di base espresso itu ya, yang gue tahu ya itu yang tadi kita ngobrol tahun 90-an tuh kenalnya sama kopi tuh ya pahit gitu loh. Iya, kopi saset gitulah. Karena yang kita cari kan yang ada pada waktu itu, yang banyak pada waktu itu Arabica, Robusta juga ada, cuman mereka belum terlalu mikirin soal roasting. Jadi ya dark, kebanyakan dark gitu kan. Ada yang medium, ada beberapa lah. Apalagi tempat yang legend tuh aroma. Mana bisa kita milih roastingan ya? Beannya yang mereka kasih itu, tapi kan itu masuk sebenarnya kan? Nah jadi balik lagi, kita tuh mau, kalau dia nggak perlu ribet ngukurin mikirin oh ini takaran kayak gini gitu, takaran gini laku sekarang gitu loh. Gitu. Tapi udah punya nama dari dulu ya. Betul. Orang-orang juga kayak gue juga, orang-orang dari Jakarta kadang-kadang suka nitip dong, ya kan, oleh-olehnya kopi aroma gitu, gitu kan, karena udah mindsetnya tuh udah memang enak kopi itu, gitu. Dan gue akuin itu enak gitu. Kopi banget kan. Kopi banget. Kalau yang sekarang banyak manual brew. Iya udah jadi kayak gini. Kadang-kadang ada kopi ya dirasain tuh kayak coffee cream gitu kan, kayak yang bersoda lah atau apa gitu. Dan itu yang disukain sama anak-anak zaman sekarang. Betul. Ya kan? Betul. ABG terutama. Betul. Kalau yang umur kita lu mohon maaf ya, gue tuh rambut gue masih segini, lu boleh dong. Ya. Kalau soal ngomongin itu mah ya. Kalau umuran lu gitu kan masih mencari memang kopi yang pahit, ya kan. Kadang-kadang pakai susu juga enggak, kopi hitam gitu kan. Apalagi umur ya udahlah, gue ngakuin lah umur gue gitu ya, jarang pakai gula. Iya. Gitu. Salah satunya karena takut diabetes Pak.
Di Jadi mana sebenarnya saya udah mulai tinggi. Betul, berarti kan bukan karena pengen nikmatin kopi pahitnya ya. Bener. Gitu Karena kan. takut diabetes. Iya, itu Iya kan. Jadi tapi sah-sah aja, lu nggak salah. Iya, tapi kan orang bilang bahwa kalau pengopi sejati itu adalah orang yang sudah kopinya tuh tanpa gula. Kopi sejati. Sejati. Kalau orang-orang bilang nih Iya, gitu. iya. Itu bener nggak sih paradigma itu? Kalau gue mah nyantai ya kalau ngelihat yang kayak gitu sih. Maksudnya setiap orang tuh punya cara. Jadi kita juga nggak bisa ngejudge orang. Lu cara minum lu kopi lu salah gitu. Kayak teh deh. Teh kan lebih duluan ya. Teh yang di orang Jawa Barat minum teh dengan orang Jawa Tengah, Jawa Timur beda. Mereka lebih enak pakai gula. Karena kan banyak perkebunan tebu di sana. Di Jawa Barat banyak teh tawar gitu. Ya orang Jawa Barat bilang teh ini enak, nggak jadi masalah kan. Jadi kalau kata gue gitu loh. Baik lagi kata gue nih beda lagi, kalau orang mungkin beda lagi. Nggak ada masalah dia mau pakai gula, dia nikmati kan. Tujuan ngopi kan buat menikmatin. Betul. Kalau dia terpaksa minum kopi pahit padahal dia belum suka kopi pahit, kalau nggak enak lah, masa harus maksain? Begitu. Gitu sih kalau kata gua. Simple. Kalau ngomong kopi ya, kopi kan yang tadi dulu bilang kalau dulu cuma ada robusta gitu ya. Terus arabica gitu. Arabica banyak cuman nggak banyak varian kayak sekarang. Kalau sekarang terutama di Indonesia lah ya, di Indonesia gitu. Itu tuh banyaknya orang pakai yang apa aja sih? Ada jenis-jenis apa aja sih yang dipakai gitu? Banyak banget sekarang. Malah sekarang banyak ya tahun 2000-an tuh pertengahan 2000-an tuh mulai masuk kan. Kalau gua nggak salah juga. Maksudnya dari kopi-kopi yang dari luar gitu, kayak dari kopi-kopi Afrika mulai masuk. Ya, gitu banyak kan. tuh. Brazil juga mulai masuk. Dulu udah masuk, cuman sekarang penyebarannya lebih banyak. Kalau gitu loh. kalau dulu tuh lebih premium kali ya, kalau yang kayak gitu-gitu ya. Tempat-tempat Kalau sekarang tertentu. lebih ke hontal kalau orang Sunda bilang mah. Harganya bener. juga mesti ke hontal gitu. Betul seperti itu. Malah kalau kata gue sekarang lebih banyak yang masuk, tapi sebenarnya nggak kalah sih. Indonesian coffee itu lebih enak. Iya makanya seluruh Indonesia itu kan even Jawa Barat aja. Ini gue kebetulan baru nih, viewernya baru banget ngobrol sama salah satu UMKM lah ya. Dia yang mengolah kopi. Itu kopi Ciwidey, kopi Garut, kopi di Jawa Barat itu banyak banget. Betul. Gitu kan. Jawa Barat banyak banget. Banyak banget. Nah, itu tuh kalau misalnya mas sok tepede lah mau saya tanggal 5 teh dah. Sing sumpah tepede sebagai ketua tuh gue tuh agak-agak deg-degan gitu sih salah. Oh iya. Dengan matanya yang dengan ngomong naon apa nih gitu kan. Terus kalau kafe-kafe di Bandung di Bandung lah. Rata-rata pakai kopinya dari Jawa Barat atau dia banyak pakai yang di luar juga? Banyak. Jawa Barat banyak dipakai sama mereka. Waktunya intimidasi kan. Oke. Banyak sih. Nggak hanya Jawa Barat sebenarnya ya. Kalau kedai-kedai kopi yang menyediakan manual yang kayak gitu lah, mereka juga lebih cenderung banyak yang nyimpen kopi Jawa Barat karena mungkin aksesnya lebih mudah dan enak juga gitu, nggak kalah dengan yang ini kan. Kebanyakan kita kalau dulu tuh kalau udah Aceh Gayo gitu ya, Aceh Gayo sebenarnya kan daerah Indonesia Timur juga banyak gitu loh. Jadi kalau pemain kedai kopi yang nggak semuanya di Bandung itu ya pasti ada Jawa Barat. Ambil Jawa Barat ya. Karena mudah, gitu. mau diberi izin meureunnya. Pokoknya boleh buka kafe tapi lu harus mengambil minimal berapa jenis kopi Jawa Barat. Kalau gua jadi ini gua mah begitu. Iya. Maaf aja lu buka kafe di Bandung gitu terus nggak pakai Jawa Barat. Kalau gua mah gitu sebagai iya enggak? Ya Bapak? Yes. Iya. Soalnya kan banyak gitu tapi terus ngambilnya di luar semua, terus Jawa Barat tuh harus dikembangkan. Betul. Kadang deh orang jadi nyalek ya. Dapil mana Bu? Dapil mana? Saya dapur saya. Permisi Bu. Mangga Pak. Naon deui ya teh? Itu kayaknya gitar bisa dimainin tuh ya. Mau sambil gitaran juga boleh di sini mah mangga. Kalau kita mah gitu enak sih, maksudnya Jawa Barat tuh wah banyak banget ya. Banget. Dan Jawa Barat yang selama ini paling kepake gitu. Tiap daerah di Jawa Barat, Bandung Selatan, Bandung Barat tuh ya, dari mulai itu enak kayak
Kalau Bandung Selatan ya Ciwidey, yang udah orang banyak tahu, Ciwidey, Pangalengan, Banjaran ke sana ada Puntang gitu kan. Garut juga udah enak. Kalau ke arah Bandung timurnya apa namanya? Manglayang. Oh, iya. Manglayang. Itu enak sebenarnya. Malah di Manglayang tuh ada perkebunan, ada kopi kuno ya. Dano itu kopi dari zaman dulu tuh, bibit kopi dari zaman Belanda. Cuman ya itu batangnya besar. Apa namanya? Tidak jarang yang membiarkan apa ya istilahnya, membudidayakan karena ya itu lama gitu loh. Kalau misalnya nih ya, kalau perkebunan kopi lain misalnya per 6 bulan, dia bisa setahun baru panen jadi gitu. dia eksklusif gitu. Jadi emang seperti itu gitu. Banyak lah Jawa Barat. Kalau soal kopi Jawa Barat nggak kalah banyak. Sekarang kita ngomong di @caps. Ya, Okay. Di @caps ya viewer. Lu pakai kopi apa aja? Gua kopi pakainya Jawa Barat. Oh, oke. Gue pakainya Arabica. Ya. Pak RK ini kopinya pakai Jawa Barat loh, Pak. Bisa dikembangkan loh. Kalau ada expo dipakai loh, Pak. Oh iya loh, kita pakainya emang harus. Tapi emang kita kan cari yang terbaik buat, maksudnya yang kita suka ya. Nah itu balik lagi. Kita sukanya kopinya ini gitu. Gitu. Terus apa namanya? Kita nggak nyari yang emang misalnya gue cari yang paling mahal gitu nih, yang lagi bagus misalnya kemarin kopi misalnya daerah mana nih ini lagi kopinya juara nih di dunia. Ya kalau kata kita biasa aja kita nggak ngambil gitu loh. Gitu. Itu sesimpel itu. Sesimpel itu ngopi. Tapi lu nggak roasting sendiri? Enggak ya? Kita masih maklun. Oh, oke. Kita masih maklun. Itu ngomong tentang maklunan itu. Memang ada satu tempat atau misalnya gini, yang gue tahu tuh ada orang ngambil biji kopi kemudian ke maklunin ke tempat lain gitu kan. Emang begitu? Iya sih. Jadi sebenarnya kan nggak semua coffee shop punya mesin roasting. Karena harganya edan gitu kan. Kalau mau beli yang gimana juga harganya bisa dapat rumah kali ya. Nah, jadi sekarang itu roastery itu banyak, dan pengetahuan mereka tentang roasting itu bagus juga, bagus gitu. Jadi kita tinggal minta aja ke mereka dan gak susah. Biasanya mereka tuh per kilo, sekilo berapa, dan kita mintanya profil roastingannya itu sesuai dengan yang kita mau. Itu enaknya gitu. Jadi kita mau ini binnya ini nih misalnya kayak saya ngambil dari Gunung Tilu. Gunung Tilu dari sananya udah dikasih tahu sebenarnya notes-nya tuh apa. Notes tuh jadi rasa yang ada dalam kopi kalau roastingannya itu sesuai. Gitu kan ada ininya ya. Jadi ini pastinya keluarnya rasanya ini. Nah, kita tinggal harus sesuai dengan manual itu. Betul, kalau yang dicari adalah rasa itu gitu. Tapi begitu dia keluar dari manual itu, rasanya akan berubah. Betul, gitu. Jadi sebenarnya intinya si kopi itu berawalnya dari si roastingan itu ya. Itu semua proses menentukan dalam kopi. Dari mulai penanaman, dari mulai pemilihan kopi yang misalnya cherry-nya, dari mulai cabut gitu, terus dari mulai fermentasinya, itu semua ngaruh proses. Nah, kalau saya sebagai pengusaha kopi, bukan pengusaha kopi, sebenarnya pemilik warung kopi kan end user sebenarnya. Pemilik warung kopi. Oke, warung kopi mah di pinggir-pinggir jalan, ini mah enggak. Ya kita namain tempat kita warung. Oh, warung gitu ya. Gila lah. Memang dia mah merendah. Masa mau pakai istilah apa gitu kan? Lu takut apa? Lu takut pajak lu? Oh enggak lah. Aman. Ya, pajak aman. Udah pajak, dong. Pak. Udah. Mau lihat NPW gua? Oke. Aman. Jadi apa tadi ya? Jadi kalau bener. Umur itu tidak bisa dibohongi ya. Dalam waktu sekian detik udah gitu di switch gitu tuh udah langsung ngomong naon ya tadi teh. Iya, karena memorinya tetap kan, kecuali kalau di-upgrade gitu kan. Udah numpuk soalnya. Lo mau upgrade-nya dengan cara? Ada deh. Ada deh. Okay. Masing-masing punya cara ya. Ada. Oke. Apa coba tadi? Jadi apa ya? Kalau dari mulai proses, jadi cuman kalau gue sebagai ya bisa dibilang juga
end user ya, end user dari proses itu. Karena gue tidak terlibat langsung dengan proses dari awal gitu. Gue kan yang jadi concern gue menyajikan kopi ke customer sesuai dengan yang bukan customer mau sebenarnya, yang kita inginkan customer dapat. Betul. Seperti itu. Jadi gue sebenarnya maintain itu gitu, maintain itu jadi lebih simpel, lebih simpel. Jadi gue nggak ikut-ikutan proses, cuman sebagai penikmat kopi atau penjual kopi, bagusnya sih tahu gitu ya, bagusnya tahu gitu loh dari proses, karena kan pengetahuan juga ya, pengetahuan juga. Jadi dari proses ininya kayak gimana, awalnya kayak gimana, dari mulai bijinya kayak gimana, pemilihan cherry beannya kayak gimana, dari mulai green beannya gimana, roastingnya gimana gitu kan, yang gak ada salahnya juga tahu gitu loh. Bukan gak ada salahnya sih sebenarnya, kalau memang misalnya mau bagus mah memang harus begitu ya. Betul. Soalnya yang gue tahu sekarang banyak orang buka warung kopi gitu ya, kedai kopi, naon well pokoknya namanya itu, dia hanya bisa memproses itu sebagai baristanya, ya kan. Tapi untuk pemilihannya dia nggak ngerti gitu loh. Hanya taunya si A pakai ini, nyangge seorang pakai iya gitu kan ya. Makanya kenapa itu gue sendiri juga ngerasa gue cocok-cocokan gitu kan. Ya cocok tadi gue nongkrongnya di sini, udah di sini terus gitu. Males pindah tempat lain, rasanya aneh gitu lah. Bisa seperti itu, Ti. Bisa seperti. Selain ngomong kopi nih sekarang, yang gue tahu nih, katanya air juga pengaruh dengan pengolahannya. Air jenis betul. airnya. Cuman tidak. Kalau kata gue ya, kalau kita lihat dulu nih, kita mau bikinnya manual brew yang sedetail mungkin, air pengaruh karena kan air ada mineralnya. Nah, malah ada beberapa yang tidak menggunakan air mineral gitu loh. Karena ya itu kan sekarang udah banyak juga ya air destilasi ya. Jadi yang tanpa mineral, kayak boleh sebutin merek? Destilasi apa, Pak? Nah, Destilasi itu yang sudah diolah. Iya. Aku tahu karena kamu teknik lingkungan, jadi aku tanya sama kamu. Sebenarnya teknis ya, obrolannya teknis ya. Sebenarnya destilasi teh apa ya, aku teh lupa. Oh, saya nanya ke dia. Kebetulan dia ada di sini. Bagus kan? Itu dimasak. Hebat. terus. Ya. Serius teh enggak tuh? Seorang mah enggak serius. Terlalu serius saya. Saya bercanda. Iya. Soalnya saya harus menjaga istrinya itu ponakan saya ya, engke aing dikekeak. Oh, kan udah bawa keluarga kan? Udah. Jadi gini, udah. mau dibaca ini. Aduh, ntar keluar nih silsilah keluarga. Aduh. Panjang kaki di sini. Panjang kaki. Gitu. Jadi Air.